Meningkatnya jumlah korban tewas atau turunnya suhu tidak akan mengubah arah perang Rusia melawan Ukraina. Menurut para pejabat senior Amerika yang bertugas mendukung perjuangan Ukraina melawan pasukan Moskow, Amerika memperkirakan pasukan Rusia telah kehilangan 600.000 korban jiwa yang tewas dan terluka sejak Moskow pertama kali melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Jumlah tersebut menurut para pejabat Amerika melebihi jumlah korban Rusia dalam konflik apapun sejak Perang Dunia Kedua. Apakah eskalasi serangan oleh Rusia terhadap Ukraina akan memicu konflik yang lebih besar? Bagaimana respon internasional terhadap ancaman Rusia yang semakin meningkat, dan apakah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia menjadi pilihan yang semakin mungkin? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Terkait eskalasi Rusia terhadap Ukraina, Bung Budi, akan memicu konflik yang lebih besar. Menurut Anda, keterlibatan negara-negara besar lainnya memungkinkankah? Eh, Sejauh konflik yang sudah berjalan ya, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian China ya, termasuk juga negara-negara Eropa itu kan relatif menahan diri untuk terlibat secara langsung. Kalaupun mereka terlibat, mereka terlibat secara tidak langsung, seperti suplai persenjataan ya atau bantuan keuangan gitu ya, atau mungkin juga ada strategi-strategi perang. Kalaupun misalkan mengirimkan tentara itu juga pengiriman yang tidak dipublish secara luas ya. Saya melihat memang yang atau pilihan yang dilakukan ini dalam konteks agar eh, perang Ukraina Rusia ini eskalasinya tidak meluas gitu. Karena tentu kalau misalkan perang Ukraina dan Rusia ini eskalasinya meningkat, itu akan menimbulkan ketidakstabilan politik kawasan dan bahkan bisa mengancam ketidakstabilan politik secara global. Dan tentu ini akan dihindari oleh negara-negara hegemonik status quo ya, semacam Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Tentu kalau ketidakstabilan politik secara global ini akan menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini tentu akan mengancam tatanan ya atau kemudian eh, kondisi-kondisi politik yang selama ini sudah diatur, dikelola oleh negara-negara hegemonik status quo, dan tentu ini menjadikan ketidakpastian itu pasti akan menjadikan apa namanya pilihan-pilihan perubahan-perubahan. Dan ini pasti akan dihindari ya oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Jadi saya memang melihat bahwa negara-negara besar ini sejauh ini menghindari ya untuk terlibat secara langsung dan menunjukkan apa namanya dukungan yang sifatnya eksplosif ya, yang sifatnya seolah-olah menunjukkan powernya gitu. Nah, jadi kalaupun mereka mendukung atau mensupport itu yang sifatnya implied ya, yang sifatnya tersembunyi atau mungkin tidak secara eksplosif. Itu Mas Anggi. Kemudian, apakah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia bakal menjadi pilihan yang semakin mungkin, Bung? Ya, maka dari itu penggunaan senjata-senjata pemusnah massal ya, baik itu nuklir atau mungkin rudal-rudal yang skalanya besar atau bom-bom yang skalanya besar ini kan tidak tidak terjadi dan tidak dilakukan gitu. Karena itu tadi kalau dilakukan akan menimbulkan respon yang bisa jadi sepadan dan itu bisa mengganggu stabilitas kawasan dan global. Makanya masing-masing itu menahan diri, baik tadi ya punya Ukraina seperti Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa,
Termasuk juga Rusia pun dia menghitung lah ya, menghitung kira-kira kapan dia dia karena kalaupun dia terpaksa atau memaksakan diri menggunakan senjata dengan skala pemusnah massal sampai skala senjata nuklir, maka dia juga harus siap untuk kemudian mendapatkan respon yang reciprocal ya, respon yang sepadan gitu. Dan tentu ini juga harus dikalkulasi secara matang oleh Rusia gitu ya. Dia akan dapat apa kalau misalkan untuk menyelesaikan perang Ukraina ini dengan menggunakan senjata skala massal seperti nuklir itu gitu. Kalau misalkan tidak signifikan uh, dalam konteks pencapaian kepentingan nasional Rusia di perang ini, maka dia pasti juga akan menahan diri. Itu Mas Anggi. Lantas sejauh mana ketegangan antara Rusia dengan negara-negara barat akan memperburuk situasi global dan mempercepat pecahnya Perang Dunia Baru, Bung? Ya, itu tadi, maka saya sampaikan, ini kan kalau kata orang Sunda itu ngayayai ya, berlama-lama gitu ya. Eh, Konflik terus berlangsung sudah bertahun-tahun gitu ya. Kadang ketegangan menaik, kadang juga mereda. Seperti misalkan di bulan Desember kan ada klaim bahwa Rusia dia menembak jatuh pesawatnya Ukraina gitu. Tapi kan juga Ukraina tidak merespon dengan eksplosif gitu ya. Atau juga misalkan ada isu keterlibatan tentara-tentara Korea Utara untuk membantu Rusia. Tetapi ini juga tidak menjadikan eskalasi perang Ukraina dengan Rusia ini meningkat gitu ya. Uh, Makanya tadi saya sampaikan bahwa masing-masing itu masih menahan diri agar kemudian perang ini bisa dicari solusi-solusi yang tidak mengarah kepada perluasan peperangan atau eskalasi peperangan. Diupayakan, walaupun memang belum terjadi ya perundingan-perundingan yang sifatnya apa namanya dilakukan secara langsung antara Ukraina dengan Rusia. Masing-masing itu masih kekeh ya, masih bersiteguh dengan klaim ya bahwa bagi Rusia Ukraina itu harga mati untuk tidak menjadi negara yang itu bagian dari NATO secara langsung gitu atau masuk ke Uni Eropa gitu karena itu adalah ancaman terdekat bagi kepentingan Rusia di Laut Hitam gitu itu adalah harga mati bagi Rusia makanya kemudian dia berusaha untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan mengekspansi ya Ukraina secara langsung tapi juga dia tidak melakukannya secara besar-besaran gitu ya. Dia juga ngukur gitu karena ternyata di balik Ukraina itu juga ada negara-negara sekutu ya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang eh, mensupport Ukraina gitu. Walaupun Rusia juga melihat bahwa negara-negara Eropa pun juga masih wait and see ya, masih melihat menunggu eh, apa namanya kondisi-kondisi yang mengarah kepada peredaan. Gitu. Makanya kalaupun misalkan terjadi pembicaraan-pembicaraan itu dilakukan di luar ya, di luar agenda-agenda yang sifatnya resmi gitu. Jadi saya melihat memang masing-masing menahan diri dan kalau tadi ditanya tentang potensi menjadi perang dunia ketiga gitu ya, sekali lagi pasti secara teori ini ya negara-negara yang sekarang hegemonik itu akan justru uh, mencegah ya eskalasi peperangan menuju perang dunia ketiga karena kalau itu terjadi maka akan muncul situasi yang tidak stabil dan ini tentu akan mengancam kekuasaan yang sifatnya hegemonik yang sekarang ini sedang eksis seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu Mas Anggi. Dan apakah artinya strateginya berubah, Bung? Atau akankah juga banyak senjata yang makin mematikan dikerahkan serta menjadikan Rusia dan Ukraina menjadi medan tempur yang paling brutal, Bung? Kalau pandangan saya sih jauh mengarah ke sana ya. Karena tadi ada situasi-situasi yang justru coba dicegah gitu.
Kalaupun misalkan pengiriman senjata atau mungkin peningkatan eskalasi yang mungkin itu mungkin hanya sekedar propaganda ya, propaganda untuk cyber, untuk menunjukkan bahwa memang kami masih punya kekuatan dan kemampuan. Tapi kalau dalam konteks digunakan dalam peperangan secara langsung yang nanti mengarahkan kepada perang yang semakin masif, semakin besar, kalau dugaan saya sih tidak akan sampai ke arah sana gitu. Karena tadi justru masing-masing itu menahan diri agar kemudian ya apa namanya peperangan ini bisa selesai dengan cara lain. Justru kalau saya melihat faktor yang sangat signifikan itu adalah faktor personal ya. Apa yang dilakukan Rusia itu sangat bergantung kepada Putin gitu. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Ukraina itu termasuk kepada Zelensky ya. Kalau misalkan uh, kedua orang ini berubah atau berganti, pasti ada situasi-situasi baru di dalam peperangan ini. Makanya kemudian langkah lain di luar perang itu adalah upaya-upaya untuk mendegradasi secara politik dua pimpinan dari masing-masing negara ini gitu. Tidak kemudian penyelesaian itu langsung kepada peperangannya gitu. Makanya itu yang kemudian juga saya melihat ada langkah-langkah upaya misalkan untuk mendongkel Putin gitu ya dari kekuasaannya di Rusia atau juga mendongkel Zelensky untuk bisa menyelesaikan dari perspektif Ukraina dan di situ ada langkah-langkah intelijen spionase yang kemudian dilakukan. Justru saya melihatnya ke arah sana ya daripada kemudian peperangan secara langsung di arena pertempuran gitu. Itu Mas. Baik, jazakallah Bung Budi untuk pemaparannya pada update perang Rusia melawan Ukraina kali ini. Mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.